Halo semua, ketemu lagi hari ini hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman dari bacaan hari ini. Saya sudah mengambil satu kartu setelah diacak tadi, Beyond the Threshold of Fear. Dibalik dari rasa takutmu. Jadi rasa takut itu kadang-kadang bisa memuncak, tetapi ketika memuncak dan kita memutuskan untuk maju, bukan mundur, maka ada informasi yang kita peroleh setelah kita berani melewati rasa takut yang paling puncak tersebut. 25/7. Jadi ini adalah bisa situasi atau titik turning point di mana ternyata kita lebih tinggi daripada rasa takut kita. Beyond the threshold of fear. Tidak terlalu panjang. Enter the lion's jungle. Don't think about getting hurt. Fearful thoughts are phantoms of the mind. Jadi kartu ini paling tidak untuk saat ini ternyata sepertinya rasa takut itu bukanlah sesuatu yang menghentikan kita untuk melangkah ke depan. Karena sebenarnya ketakutan itu sebenarnya tidak alasannya itu tidak real, tetapi adalah sesuatu yang berada di kepala kita yang berusaha untuk menahan kita untuk tidak jalan ke sana. No one is harmed in this jungle. Everything is compassion and love. It is your fear holding you back like a bar behind the door. Jadi begitu kita keluar dari kerangkeng tersebut, maka kita akan menemukan sesuatu yang baru. Ini yang sepertinya membebaskan kita dari rasa takut tersebut. It's freeing. Jadi kira-kira seperti itu kalau kita lihat gambarnya. Oke, di situ di depan ada cahaya. Jadi gelapnya itu yang di sebelah kiri dan bawah serta lebih terangnya di kanan atas itu menunjukkan di situ ada threshold, ada ambang, ada garis batas di mana kalau kita bisa melewati itu maka yang kita lihat adalah terang. Karena fear itu biasanya membuat kita menjadi takut itu adalah situasi yang sifatnya adalah lebih gelap. Karena sebenarnya yang paling kita takuti adalah ketakutan atas unknown, ya, sesuatu yang kita belum ketahui. Ya, jadi kalau dari gambar ini bisa menjelaskan ini adalah saatnya mengambil pilihan. Di sebelah kiri gambar clover ini adalah tentang luck, keberuntungan. Six of Diamond ini adalah sebenarnya keseimbangan. Nomor 2 juga di sini seperti Six of Pentacles. Jadi pada akhirnya kita dalam posisi yang mampu memberi, seimbang antara yang kita bisa beri dan kita bisa terima. Tetapi memang itu adalah harus pilihan kita. Dan ini adalah informasi, revelation, pemahaman tentang situasi yang sesungguhnya setelah kita mengambil keputusan. Jadi kalau sebelum kita mengambil keputusan semua adalah pertimbangan. Tetapi ketika kita sudah mengambil keputusan dan menjalani, maka yang kita peroleh adalah fakta atau pengalaman. Saya sudah mengambil dari 2 deck. Yang pertama dari Mermaids and Dolphin ini, satu kartu Have Faith, ya. Di sini dibutuhkan keberanian dan gambarnya jelas sekali. Your prayers are manifesting. Remain positive and follow your guidance. Jadi kalau tadi ini seperti memberi dukungan terhadap kartu dari Rumi tadi. Dan kalau kita lihat dari Archangel Power ini, semua kartu yang jumping adalah kartu Major Arcana, ya, mulai dari The Star, A Dream Come True. Jadi 2 kali ya, mimpimu akan tercapai, tapi kalau sudah melewati batas tadi, A Dream Come True, Believe in Yourself, The End of difficulty situation. Jadi difficult situationnya itu adalah mungkin sebagian besar hanya karena kita membuatnya menjadi susah dengan pikiran dan ketakutan kita. Divine guidance, ya, the search for meaning in life. Consider an alternative approach. Surround yourself with wise teachers and friends. Jadi, kalau yang biasanya pilihan kita adalah mundur, maka
sepertinya di sini adalah mencari cara lain, yaitu tidak lagi mundur tetapi maju. Divine guidance, kemudian epiphany, ya ini seperti revelation tadi, jadi hampir sama sebenarnya sebaran dengan yang tadi Lenormand-nya, bahwa setelah kita melewati satu batas tersebut, batas dari ketakutan tersebut, yang kita peroleh bukanlah kekhawatiran tetapi adalah pengalaman. Joy through spiritual growth, ya, spiritual growth, jadi bertumbuh spiritualitas kita, karena fear-nya kita bisa lepaskan. It's freeing. Be a light to others, answers that come through meditation. Nah, ini apapun yang caranya, tidak harus meditasi, tetapi kartu ini menunjukkan melalui meditasi. Kenapa ini kan seperti The Hermit ya, gambarnya adalah gambar The Hermit. Itu keberanian itu datangnya bukan dikasih tahu orang lain, tetapi karena kita menemukan sendiri. Karena seberapapun orang lain mengatakan itu nggak apa-apa, biasa aja lagi gitu, kalau hati kita tidak percaya, kita tetap akan takut. Jadi kita harus mampu mengatakan pada diri kita untuk tidak takut. Nah, ini juga sebenarnya adalah energi dari bulan yang masuk ke Aquarius setelah keluar dari Capricorn. Jadi Capricorn buat bulan energinya adalah mengungkung. Jadi dia seperti menempatkan diri kita dalam semua keterbatasan. Ya, yang kita pikirkan semua adalah masalah, bukan solusi pada saat itu. Ya, justru ketika di Aquarius energinya adalah melihat ke masa depan, melihat ke depan, dan kita menemukan bahwa selalu ada celah untuk mencapai cahaya, dan untuk mencapai cahaya tentu saja kita merasa tidak bisa melakukannya sendiri, dan oleh sebab itu kita berusaha mencari titik-titik di mana kita bisa merasa terbantu. Dan kalau kita lihat dari chart yang lebih detail pada saat ini, bulan yang berada di Aquarius akan oposisi dengan Vesta yang ada di Leo. Jadi yang tadinya kita mengabdi tanda petik pada satu hal dan kita percaya, dan itu tadi adalah hal yang mengungkung tadi, ya, kerangkengnya tadi, itu karena oposisi, ini adalah situasi membuat pilihan. Iya, kita tetap berada di dalam kerangkeng tersebut, atau kita keluar ke depan, mengarah ke depan. Tapi bulan kan adanya di Aquarius, jadi Aquarius energinya justru yang ke depan. Ya, ini penggambaran dari astrologinya. Kalau kita lihat dari tarot, kita ambil, biarkan ada yang terbalik langsung. Iya, ini juga ceritanya hampir sama. Saya barangkali tidak paham dengan sarannya adalah Ace of Wands, tetapi terbalik. Ya, jadi kalau situasinya yang Seven of Wands itu menunjukkan bahwa kita takut kan, memang itu yang kita rasakan, kita was-was dan kita merasa terancam situasinya. Hasil akhirnya, outcome-nya adalah The Emperor. Pada akhirnya kita merasa in control, kita merasa dalam kendali, karena kita sudah melewati tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat satu persatu, saya tidak melihat belakangnya dulu, mungkin dilihat, mungkin tidak nanti. Saat ini sebenarnya kita takut, wajah kita adalah yang di gambar ini adalah sangat khawatir bahwa ini akan melukai kita. Jadi sebelum dia melukai kita, kita membuat pertahanan yang sangat kuat, ya. Dan kalau kita lihat postur tubuhnya dengan kaki yang terbuka itu kan adalah ancang-ancang, ya, bahwa kita memastikan stabil untuk bisa menghadapi apapun yang datang pada saat itu. Ini challenge-nya adalah kita ingin untuk tetap pada situasi yang lalu, tidak membuat gerakan. Dan sarannya kalau kita bisa lihat di sini adalah misdirected energy, unfocused, low self-esteem, ineffective. Jadi kalau saya melihat ini sebagai saran, karena dia posisinya adalah advice, katakanlah kita memang berani, tapi jangan yang blind courage, ya, keberanian yang buta. Jadi menurut saya bahwa situasi seperti ini itu ada alasannya. Ketakutan, kekhawatiran kita bukannya juga tanpa alasan. Jadi, kalaupun kita mengambil keputusan berani melangkah lebih daripada masa lalu,
karena ada satu ketakutan, maka ketakutan itu tetap harus disikapi, tetap harus dihandle. Tidak bisa tidak, tetapi ini tidak menghentikan kita untuk bergerak. Energinya tetap as of one. Kita tetap berani. Dan dengan demikian, ya, ketika melangkah dengan berani tetapi juga dengan kewaspadaan, maka saya yakin bahwa apapun yang menjadi kekhawatiran kita, kita tidak mengabaikan tetapi mengendalikannya. Oke. Saya akan ambil Wisdom Within reading 5 kartu. Oke, kita pilih sudah. Forgiveness. Situasinya, as I forgive, I am free to live my best life and become my best self. Ketika kita memutuskan untuk tidak melampaui batasan tersebut, itu adalah karena kita katakanlah ada sesuatu yang kita pertahankan. Kemudian ketika kita melepaskan hal tersebut, melepaskan yang tadinya kita takutkan, kita sekarang tidak takut. Nomor satu adalah kita memaafkan diri kita sendiri karena sudah berani-beraninya melepaskan sesuatu yang tadinya kita pegang. Challenge-nya adalah kita sukar untuk mencari rasa damai ketika kita mengambil keputusan berbeda dari biasanya. Karena forgiveness-nya di sini adalah pemaafan kepada diri sendiri karena tidak lagi melakukan hal yang biasanya kita lakukan, tetapi kita menentang hal tersebut. Dan sebenarnya hati kita juga sangat kacau ketika mengambil keputusan tersebut. Guidance-nya adalah emerging light. Ya, jadi sepertinya mau tidak mau setelah beberapa saat kita selalu berhenti pada satu titik. Itu sepertinya pada saat ini guidance-nya adalah di sana ada cahaya. Kamu berhenti sampai di sini, belum sampai cahaya. Guidance-nya adalah coba dekati cahaya tersebut. Cahaya di sini diartikan sebagai informasi yang ingin kau peroleh. Ya, pemahaman baru yang belum pernah dirasakan karena belum pernah mengalami. Fokuskan pada higher perspective, lihat dari cara pandang yang berbeda, dan outcome-nya adalah ada sesuatu yang akan kau rayakan. Oke, teman-teman, rasanya jelas hari ini, ya, dan celebration the emperor sebagai hasil epiphany, sebagai hasil juga. Di sini saya pikir adalah kalau kita mengambil keputusan adalah kita memahami tentang apa yang disebut dengan satu keberuntungan, satu kebijaksanaan di sini. Ini kita peroleh. Jadi teman-teman, kembali lagi, pesan utamanya adalah beyond the threshold of fear. Jika pada saat ini, pada hari ini, kita merasakan bahwa kita sudah melewati berkali-kali situasi yang membuat kita khawatir, yang menghentikan langkah kita, sampai pada akhirnya, ya sudahlah, sepertinya saya perlu untuk lebih berani melangkah ke depan. Saya tahu bahwa saya akan menghadapi konsekuensi tertentu, karena itu adalah rasa takutnya yang menghentikan pikiran tentang konsekuensi tersebut. Sekarang mengambil satu tindakan melampaui tersebut dan melihat konsekuensi yang sebenarnya, dan di sini adalah mengetahui apa arti konsekuensi itu dalam realitanya. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.